Iya, performance untuk yang racing, bagus. iya. Jadi ketika Oke. disentul masih banyak kendala-kendala mekanikal. Ketika mau berangkat ke Mandalika, baru kita setting lagi untuk apa ya, kerapian di jalan, untuk efisiensi baterai. Banyak yang dirombak? Enggak kan? Hanya touch yang lebih ke teknis ya. Lebih ke teknis. Oke. Karena untuk show memang dia butuh cantik, betul. Iya kan? Tapi cantik ternyata tidak nyaman untuk kita race gitu ya. Nah itu hati-hati, cantik belum nyaman. Kok nunjuk saya? Waduh, motornya maksudnya. Itu hati-hati nih, Mas nih. Cantik belum nyaman. Nah gitu makanya ya? Kalau untuk motor nyaman dulu pasti nyaman cantik. Nyaman dulu pasti cantik. Viewer Ngaco, selamat siang. Kali ini kita bertandang ke kandangnya otomotif yang keren. Halo Pak Kasyanggoro. Halo juga. Semangat siang. Selamat siang. Saya kalau ketemu dengan Pak Kasyanggoro ini terakhir tuh 2011. Ketika mau rally Dakar. Yes. Siap. Tapi dari 12 tahun lalu sampai sekarang tidak ada yang berubah. Waduh, semangatnya. Terima kasih. Terus mungkin kalau pecinta otomotif itu memang jiwanya selalu muda ya. Young man, karena yang diperlukan itu selain speed, power, sama keliaran. Itu. Semangat nggak? Semangat banget itu. Aduh. Pak Kasyanggoro ini akrab kita sapa dengan Pak Aang. Yang selalu awet muda, terima kasih, berjiwa muda, terima kasih, dan sehat selalu ya Pak. Ini topik kita kali ini Pak Aang terkait yang lagi viral nih, mobil listrik. Sebenarnya sih sudah dibilang lama timbul, tenggelam, dan sekarang ada kebijakan dari pemerintah, itu ASN pun diminta untuk menggunakan mobil listrik. Nah, artinya kita menggunakan produk dalam negeri supaya mungkin lebih berdikari kali ya, Pak Anggoro ya. Bagaimana sih Pak Anggoro melihat program pemerintah bahwa Indonesia perlu memproduksi mobil listrik ke depan? Kira-kira pandangan Pak Anggoro itu seperti apa dengan program pemerintah ini? Ya, kan kita harus tarik mundur ya. Kalau di lingkungan kampus ini kita di 2018 kita mulai membuat kendaraan mobil listrik ya. Mobil listrik, tepatnya yang Blitz itu ya. Itu kan kita pada waktu itu melihat bahwasanya ke depan electric vehicle itu future. Future adalah electric vehicle. Nah kok pada waktu itu belum ada semangat gitu ya di Indonesia. Yang ditakutin itu cuma baterai. Nah pada akhirnya kan kalau kita lihat sekarang, oh ternyata kita nih produsen ya untuk bisa menghasilkan bahan baku baterai. Ya nggak telat sih, tapi ya kalau kita lihat dari sekarang, 2018 itu tidak sistematis atau memang sempat redup? Ya kemungkinan banyak priority ya. Jadi seakan-akan pemerintah tuh ngomongin mobil listrik besok hilang, ngomongin mobil listrik besok hilang. Nah kita mencoba karena saya lihat ini ada kesempatan emas di dunia pendidikan yang belum digarap banyak tentang mobil listrik dan sebagainya. Yuk kita kalimat ini konsisten yuk. Ya, berarti butuh konsistensi. Nah, yuk kita konsisten tuh ngapain? Kita fokus ke riset kendaraan listrik. Konsisten dulu loh. Jadi setiap tahun kita hasilkan kendaraan-kendaraan listrik. Nah, bentuk konsistensi yang diharapkan, misalnya kita tuh jadi produsen. Bentuk konsistensi yang diharapkan itu apa? Diikat melalui undang-undang atau peraturan apa? Yang lebih tepatnya supaya dikonsisten? Kalau kami di dunia pendidikan tuh risetnya yang konsisten. Karena kalau keunkonsistenan pemerintah kan bukan kita juga yang bertanggung jawab ya. Ini user pengguna regulasi dulu, kan? Iya. Nah, kita buat dulu aja. Karena suatu saat nanti mau 10 tahun yang akan datang, kita sudah berbuat 10 tahun kan. Nah, itu yang hasilnya nanti pasti bermanfaat bagi kita di universitas dan juga bagi dunia pemerintah khususnya. Kalau di UBL sendiri sih Pak, yang menginisiasi, kenapa bisa tertarik gitu? Kan banyak universitas lain nih. Kalau mungkin dari risetnya, siapa yang menginisiasi? Nah, saya cerita awalnya kali ya. Saya kan di universitas ini sebagai bagian dari universitas, saya ketua yayasan. Ya. Jadi apa sih tugas yayasan itu kan? Kadang-kadang kalau orang bilang, oh yayasan nggak ada kerjanya nih, ngawasin aja. Nah, ya itu yang mungkin ada yang begitu. Tapi kalau tepatnya yang saya lakukan begini, saya tuh kok
kita kan selalu mendengar ada akreditasi dan sebagainya yang akhirnya mengarah kepada hasil penelitian. Nah, saya begitu mendengar hasil penelitian tuh selalu bertanya-tanya, ini penelitian di Indonesia tuh hebat-hebat, hasilnya kemana? Oke, nah, hasil penelitiannya ya. Saya sebagai hasil risetnya, diapain? Nah, pada waktu itu kami punya Pak Rektor kami, Pak Surya Hapsara kebetulan, saya tanya itu. Lalu ya mungkin basa-basinya mengatakan ABCD lah ya. Tapi saya pada saat itu kagum sekali dengan teks line di TV itu yang menulis begini. Ada motor listrik buatan anak bangsa yang diproduksi oleh Universitas di Surabaya. Nah, begitu saya baca itu, saya punya pemikiran, kalau produk anak bangsa itu dikembangkan di universitas, lalu diproduksi banyak dan dijual kepada publik umum, negara kita akan maju. Percaya nggak? Nah, pada saat itu saya lihat ada universitas di Surabaya yang memproduksi kendaraan listrik yang rencananya akan menjadi kendaraan listrik nasional. Nah, saya nggak segan-segan. Saya tanya Pak Rektor pada saat itu untuk mengajak saya ke sana. Dan akhirnya kita belajar gitu, dengan mereka untuk membuat motor listrik dari A sampai Z-nya. Artinya kolaborasi ya. Nah, yang menariknya ketika saya di sana itu, mungkin mereka membaca rekor saya ya. Saya pernah ikut Race Dakar. Jadi mereka di mana-mana kan media. Jadi dia tanya pada saya, Pak, Bapak nggak ikut Race Dakar lagi? Oh, saya bilang enggak, selesai. Cukup gitu ya. Karena saya udah 2 kali kan, 2010, 2011. Dan pada saat itu dia bertanya, Pak, bagaimana kalau ikut balap Dakar dengan kendaraan listrik? Nah, itu 2018 ya? Itu 2017 malah. Nah, itu di situ saya berpikir dengan jelas gitu ya. Iya, memang masa depan itu listrik. Dan memang pada saat itu kendaraan balap Dakar itu boleh pakai listrik. Walaupun yang ikut cuma 1-2 gitu ya, tapi perusahaan-perusahaan besar kan. Nah, anak bangsa ini kan nantang saya, Pak, Bapak mau nggak ikut dari Dakar dengan kendaraan listrik? Kan pertanyaan kita langsung spontan. Emang bisa? Nah, kalimat ini berikutnya, wah, Bapak nantang kita bisa atau nggak bisa? Atau nggak percaya nih kita bisa membuat? Nah, di situ saya terpanggil. Oke, kita buat. Saya mau. Ayo kita siapin. Dan peneliti dari kita sudah ada ketika itu? Itu belum. Akan nekat dong. Dunia ini harus nekat juga. Akhirnya kita mulai, yuk kita setting yuk. Tapi saya mau Budi Luhur juga ikut serta membangun. Nah, lahirlah itu kendaraan listrik yang Blitz, Budi Luhur ITS. Itu pertama kali. Kolaborasi ya? Kolaborasi. Jadi poin-poinnya ya kita belajar banyak, kita juga ikut membantu pendanaan, karena mereka kan negeri mungkin beda ya. Betul. Kalau kita kan tadi hasil riset mau dipakai, ya kita ikut. Nah, itu awal mulanya kita lahir kendaraan listrik. Tidak hanya melakukan riset, kita juga bagaimana menghasilkan jadi bisnis, unit bisnis tentunya kan. Next dong. Gitu. Tapi kan yang pertama ini kita buktikan dulu nih. Kita ngomongin kendaraan untuk Dakar, listrik, dan itu belum ada banyak. Betul. Karena motonya Budi Luhur itu kan, be the first, be different, and be the best. Oh, berarti ngambil ke uniqueness-nya juga. Unik dan yang pertama, dan kalau bisa ke situ. Be the first. Nah, itu kita coba. Tapi kalau ngelihat fenomena yang sekarang, pemerintah juga sudah aware ibaratnya. Kira-kira target UBL sendiri sebenarnya untuk kendaraan listrik ini sampai di mana? Ya, kalau itu kan dari 2018 sudah berjalan ya. Tadi saya bicara tentang konsistensi. Jadi konsisten 2018, 2019, 2020, 2021. Kita ciptakan, hadirkan kendaraan listrik. Bahkan kita juga sampai ke Mandalika kan, kita tes. Kenapa? Ya kan kita tahu mau akan ada acara di Mandalika. Ya kita bawa motor kita sampai sana. Nah, apa yang dilakukan berikutnya, yang tadi saya sampaikan juga, kita harus konsisten. Mau pemerintah lupa besok mau ngapain, kita konsisten aja. Betul. Karena kita harus jadi pressure group di mana kita universitas ini selalu sedia kalau dibutuhkan untuk pengembangan. Tapi selalu ada pertanyaan kan, apakah ini akan dimanufacturing, akan dijual setelahnya. Dan kita mencoba membuat salah satu motor yang model kargo ya. Kargo itu kayak model bebek gitu ya. Itu kan akan dikembangkan untuk berikutnya untuk dikembangkan menjadi motor harian. Mungkin ke situ. Tapi kan baik lagi, kita researcher ini kan nggak mungkin
ngomongin tentang bisnis yang terlalu dalam. Carilah partner, kolaborasi. Waktu itu ada beberapa yang mungkin tertarik untuk mengembangkan. Ya kita welcome. Siapa menyediakan apa gitu ya, jadi betul. Ambil bagian masing-masing. Jadi kita jangan pernah sendirilah. Betul. Manusia sekarang kan harus berkolaborasi. Ya, dan itu saya harapkan ya banyak peminat-peminatnya untuk segera mengembangkan. Iya. Kalau ibaratnya sekarang Pak, kira-kira Pak A ngelihat nggak apa sih tantangan dan kendala? Tadi kan pertama itu konsistensi belum ada. Oke. Nah, habis konsistensi dalam hal ini penelitinya juga ya, harus ada result yang hasil result ini nanti outputnya kemana gitu. Nah, kira-kira tantangan berikutnya apa? Kira-kira yang harus kita hadapi ketika kita sudah mulai konsisten nih. Ini kan udah tahapannya. Tahapan konsisten dan kita juga sudah produk. Udah bikin produksi. Kacamata kita atau kacamata pemerintah? Kacamata swasta dong, karena nanti yang akan menjadi yang berbisnis ini swasta. Pemerintah itu lebih ke regulasinya, konsistensinya diikat lewat apa, lalu nanti si swasta itu seperti kita nih, seperti UBL misalnya, dia setelah produksi lalu ngelihat tantangan apa yang lebih di depan ini yang kita lihat yang lebih harus kita taklukkan. Iya. Saya rasa sekarang tuh di momennya semuanya serba terbuka juga ya. Jadi pemerintah juga punya aturan-aturan untuk yang tadinya roadmap-nya mau ke hybrid langsung lompat ke listrik ini. Kita kan cuma ngikuti juga. Kita mempersiapkan diri. Misalnya kalau di kampus ini kita membangun area di mana bukan cuma saya, bukan cuma penelitinya, tapi Pak Rektor sampai ke para dosen juga harus kenal juga tentang kendaraan listrik. Makanya kita siapkan juga kendaraan listrik di situ untuk cobanya kita siap. Kan selalu pertanyaannya nanti kalau banjir dan sebagainya. Kita yang sebagai konsisten untuk mengarah ke motor listrik jangan sampai cuma kita aja, tapi semua komunitas di sini juga harus ikut. Nah, saya rasa dari apa yang saya cuma di media ya, saya lihat banyak hal yang sudah on the track juga. Konsistensi pemerintah ini mulai kelihatan nih. Ada baterai yang akan disiapkan, ada stasiun chargingnya dari mana-mana. SPKUL yang di set ke Jogja juga mau ngetes itu, saya udah ngecek beberapa lokasi juga bisa untuk ngecas. Saya rasa kita nggak jauh lagi sebentar lagi akan ke situ. Apalagi tadi juga disampaikan kalau ANS juga nanti akan menggunakan. Inilah momen yang saya tunggu sebetulnya dari tahun-tahun mungkin kemarin. Bentuk konsistensi yang ibarat supaya terbangun kepedean, kepercayaan gitu. Bentuk itulah yang disampaikan ke pertanyaan tadi terjawab dengan salah satunya diikat lewat semua ASN nanti diwajibkan menggunakan. Pemerintah lebih bisa mengintervensi dari lewat regulasi tentunya. Nah, tapi tantangan yang kita lihat ke depan sebagai nanti lini bisnisnya kita buat, tantangannya itu lebih ke apa? SDM, kesiapan apa lagi? Ya, itu pasti loh kalau SDM. Karena tadi kan saya bilang, kalau cuma lingkungan kecil kita ini yang ngerti, sedangkan kampus budi luhur nggak ngerti kan kita ini kurang, juga. Kemarin misalnya ada motor listrik yang mau pameran, kita ajak ke sini. Semua diikutkan, semua kegiatan-kegiatan. Bahkan kita juga punya kegiatan promosi ke SMA untuk introduksi ini, menjelaskan ini. Jadi jangan sampai, pokoknya kita bagian edukasinya lah, tantangan kita ke situ. Jadi kita nggak terlalu mikirkan tentang produk ya, karena produk itu gampang. Hari ini kita bilang suruh masukin dari luar, jadi kan kita tantangan apa yang kita punya? Tapi mempersiapkan SDM yang siap tadi. Bahwasanya elektrik itu nggak takut sama listrik, nggak takut sama hujan, nggak takut sama banjir. Nah, itu tugas di kampus lah, tantangan kita ke situ. Jadi kita nggak ngejar ke produk, tapi kita ngejar ke edukasinya. Tadi selain kerjasama dengan pihak university lain dari Surabaya, apakah UBL memiliki target kerjasama dengan universitas lain untuk mengembangkan tadi supaya jangan kita doang yang tahu, atau UBL secara overall harus tahu, lalu lingkungan, lalu mungkin mengajak sesama akademisi lain, apakah ada target kerjasama ke depan seperti itu? Ya pastilah, kalau kita jangan sendiri. Jadi kemarin juga sebetulnya produk kita kan mengajak juga ya UKM seperti ada Ateng yang mendesain ini, terus juga LIPI, dulu LIPI sekarang BRIN berarti ya. Kita kan nggak sendiri juga. Kita waktu itu kerjasama dengan LIPI yang di Bandung ya. Mereka juga udah punya produk, udah lama lah risetnya juga. Nah kita kan kalau kita juga universitas lain yang datang ke sini welcome juga semuanya. Anak-anak SMA juga welcome. Tapi sudah diikat lewat apa? MOU?
dengan mungkin dengan universitas lain, dengan akademisi lain? Belum ya? Belum. Ada target ke sana? Kalau mungkin antar universitas? Perlu? Ya, tapi ini kan tadi kan saya bilang universitas lain itu kan mau dobrak masuk itu nggak segampang. Pintu, ya, betul. Sebenarnya kami paham ya, di Indonesia itu udah dibagi-bagi juga siapa yang riset ini, riset ini. Gitu. Atau mungkin kitanya juga yang keasikan ngeriset sendiri, jadi kolaborasi itu nggak kita, atau kita minder ya, karena mereka lebih hebat. Nggak, kalau mimpi UBL sendiri sebenarnya mobil listrik ini ke depan seperti apa sih? Kalau untuk mimpinya, mungkin saya bersama Pak Rektor dan teman-teman yang ada di riset ini, kita harus mampu memproduksi satu produk yang nanti bisa digunakan masyarakat. Digunakan masyarakat. Ya, dengan standar regulasi yang ada ya. Jadi jangan sampai cuma ini kan masih prototipe. Kalau masuk ke semua segmen nggak targetnya itu? Mungkin berarti bisa kalau sekarang kan kita masih ngelihat ini barang masih high. Masih agak ekspensif ya. Nah, target kita juga murah tadi. Termasuknya kalau kita buat yang banyak kan berarti harusnya murah. Artinya masuk ke semua segmen menengah ke ambil, bawah ambil, atas ambil gitu ya. Ya, tapi mungkin lebih fokus ke yang bawah ya. Bawah ya, lebih banyak ya. Kalau yang atas bisa beli soalnya. Kalau yang di atas bisa beli yang lain. Karena kan misi di awal itu karena ngelihat kalau kita produksi ini secara massal Indonesia sejahtera. Ya, artinya landasan di awalnya itu sudah bagus gitu. Nah, tinggal nanti di tengahnya sampai di akhirnya sampai terjadi produksi massal itu yang tadi gambarannya sudah dibuat seperti apa oleh UBL sendiri? Apakah sudah ada roadmap atau? Mungkin urutannya pelan-pelan deh, jangan terlalu lompat. Nanti Indonesia terlalu makmur repot, bisa diserang negara lain. Produsen terbesar. Tapi kalau baterai kan iya. Tapi begini, urutannya dulu deh. Saya pengen sebetulnya levelnya dari mulai riset ini kita punya program studi yang unik khusus kendaraan listrik. Belum ada loh. Khusus. Belum ada loh. Di Indonesia belum ada loh program studi khusus kendaraan listrik, belum ada. Nah, itu target saya, pengennya nanti kita sampaikan. Targetnya mungkin akan dibuat di UBL? Iya. Berupa jurusan? Program studi. Fakultas? Program studi nanti yang ke arah jurusan atau ke fakultasnya belum ada. Itu belum ada di Indonesia. Iya. Jadi saya mau melompat. Nyantolnya kemana? Terlalu melompat jauh, program studinya nggak ada. Ini mungkin untuk masukan juga ya. Budi Luhur barusan kemarin mendapat program studi baru yang kita buat. Yang baru pertama di Indonesia belum ada. Apa tuh? Program studi manajemen bencana. Oh iya, hubungannya korelasinya nanti ke BNPB dong? Iya, kita kerjasama sama Basarnas. Oke. Itu di Indonesia belum ada. Ini tahun ini angkatan pertama? Angkatan pertama, baru masuk ya. Perlu diapresiasi. Coba bayangin. Kan kita ada, Ring of Fire masuknya di Indonesia. Masuknya ke fakultas apa? Fakultasnya manajemen. Oh, karena tadi benar-benar resiko. Iya, bencana. Oke. Tapi kerjasamanya ya, kalau dilihat seragamnya udah kuning-kuning, udah kayak orang Basarnas. Keren. Kita lihat. Nah, itu kan terobosan kita yang jadi pertama. Nah, ini juga sama. Ini belum ada program studi. Nah, berarti dulu deh, berarti tadi betul. Ada ini sebenarnya yang unik. Tadi kan ada yang pertama, yang paling yang unik. Nah, keunikan inilah mungkin nanti yang menjadi daya jual ya. Nah, berhubungan dengan kendaraan listrik tadi, keunikan apa kira-kira yang bisa disuguhkan? Keunikan apa? Dari harga, dari apa? Pertama udah ya. Kalau yang pertama mungkin kita apa? Udah dapat, udah menjadi pelopor lah misalnya. Uniqueness-nya tadi kita mengarahkan ke yang murah, efektif, efisien bisa dipakai. Untuk murah kan belum terjawab. Belum. Coba kemarin kalau kita ke pameran, berapa harga motor listrik? Mahal. Dan yang murah belum terjawab loh. Iya. Gitu. Bisa. Pak Ang bisa menjawab itu. Kira-kira satu unit ini supaya nanti masyarakat kan ngelihat, oh satu unitnya mobil ternyata hanya 80 juta. Dan klasifikasinya seperti bla 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 di merek lain di konvensional sekian ratus misalnya. Justru kan kehebatannya Elon Musk kan di situ. Mas Elon. Mas Elon. Iya. Mas Elon. Si Mas Elon ini kan dia buat mobil listrik walaupun sekarang mahal, tapi itu lebih murah daripada dia konvensional. Enggak, daripada kalau mungkin produk digabung dijadikan mobil. Tetap dia bisa lebih murah, walaupun mahal. Oke. Mahal itu kan masuk ke Indonesia.
Kita punya pajak berapa? 125% bla 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 sampai 4 miliar. Di sana cuma berapa? 40.000, 50.000 US. Oh. Kita yang buatin mahal. Oh iya benar, pajaknya ya. Nah, si Elon Musk itu kan motong. Ibaratnya kalau baterai ini, kalau kita beli satuan gitu harganya jadi mungkin ini total menjadi 25 juta. Jadi motor itu harga berapa? Baterainya 25 juta. Kan dia potong ini kalau saya punya tambang sendiri harganya jadi berapa? Nah, itulah kehebatannya. Dia juga bisa motong tadi. Prinsip ekonominya kelihatan. Kalau saya bisa menguasain ini, harga jadi murah. Iya. Nah sama konsepnya di motor murah itu kan begitu. Kalau nanti baterai sudah murah, pasti kita bisa. Sekarang pertanyaannya siapa yang bisa buat baterai? Ke depan mungkin nanti UBL kan akan melakukan itu. Nah, kita riset juga. Oke. Artinya semua hulu hilirnya nanti bisa dibuatkan di sini, tentunya berkolaborasi dengan Allah, doanya. Tapi kita kan nggak bisa sendiri. Betul. Ada ahli baterai kok di Indonesia. Udah ada semuanya. Kita tunggu aja. Komoditi yang selama ini masih semua impor, berapa persen sih? Kan kita perlu TKDN. Baterai itu kita jangan sekarang ya. Kita bicara ini kan 100% dari China, dari luar semua. Tapi kemarin udah mulai nih di pameran yang saya datang itu produk lokal. Persentasenya 100%? Baterai ya? Katanya 100%, katanya. Saya belum buktikan juga. Ya, kita buktiin sama-sama ya. Oke. Termasuk yang sudah jadi nih, Pak, kita kan perlu juga kita dulu yang melakukan gitu kan. Menggunakan produk yang sudah jadi, sudah kemana kemarin, Pak Ang? Produk jadi yang ini sekarang ini? Yang kendaraan listrik ini. Oh, kita kemarin kan jalan pakai ini dari Jakarta sampai Mandalika. Jadi itu judulnya sebetulnya kita pengennya Sentul Sirkuit, Sirkuit Mandalika. Jadi sirkuit ke sirkuit. Karena nggak ada lagi sirkuit di Indonesia. Yang ini ya internasional ya. Baru Sentul dan Mandalika. Kesulitannya apa kemarin ketika mengenakan ini? Kalau awalnya sebetulnya kendaraan ini nih karena kita punya desainernya, kita sebutnya apa sih? Modifikasi ya. Itu kan dari bengkel yang modifikasi. Itu dia membuat bentuk yang cantik. Padahal bentuk cantik itu belum tentu bisa dimanfaatin untuk performance yang bagus. Jadi ketika disentul masih banyak kendala-kendala mekanikal. Ketika mau berangkat ke Mandalika baru kita setting lagi untuk kerapian di jalan, untuk efisiensi baterai. Banyak yang dirombak? Enggak juga. Enggak kan? Hanya touch yang lebih ke teknis ya? Lebih ke teknis saja. Oke. Karena untuk show memang dia butuh cantik, betul. Iya kan? Tapi cantik ternyata tidak nyaman untuk kita race gitu ya. Nah itu hati-hati, cantik belum tentu nyaman. Kok nunjuk saya? Motornya maksudnya. Itu hati-hati nih, mas-mas nih. Cantik belum tentu nyaman. Nah gitu makanya kalau untuk motor, nyaman dulu pasti cantik. Nyaman dulu pasti cantik. Itu kata mahasiswa loh. Kalau pembalap seperti itu sih, banyak vocabulary. Banyak tikungan. Tapi Pak Ang sendiri sudah nyoba ya? Iya nyoba jarak pendek aja. Setelah dimodifikasi artinya nyaman? Oh iya jauh. Oke, tadi terjawab dong ibaratnya hujan, karena hujan-hujanan ya? Di hujan, tanjakan, turunan, speed. Itu kan setiap range, situasi kendaraan juga akan dicatat semua. Oke, berapa kilometer kemarin? Hampir berapa ya? 3.000-an lebih ya. 3.000 kilometer. Lebih ya? Per berapa kali dia di-charge? Oh, kalau untuk distance-nya kalau nggak salah sekitar 150 switch. Oke. Berarti kita harus banyak bekal ya? Iya, baterainya mungkin ada di sini ya. Nah, itu kotak-kotak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tinggal dimasukkan. Beratnya lebih ke berat baterai berarti ya? Iya, karena kan ini coba bayangin masih gini aja. Iya. Ini mungkin di dalam ini ada sekitar berapa itu? 6 ya, lebih. Berapa? 23 ini. Kiri kanan karena ya. Oh, sorry ya. Berarti saat ini masih lifestyle ya, Pak? Belum mass. Karena tadi sasaran kita kan ke bawah nih. Iya. Dan belum ternyata akan ke sana seperti itu ya. Saya lihat banyak motor sudah mulai. Bahkan ada perusahaan-perusahaan pengantar itu juga udah mulai. Iya. Mulai banyak kok. Mulai aktif.
Bahkan yang akhirnya yang disewa-sewain yang 5.000 itu per sekian jam gitu kan? ya. Iya. Itu juga mulai. Tapi sasarannya memang itu ya. Tadi komitmennya dari Pak Ang sendiri pengen merambah menengah ke bawah harus, gitu. Harus Uniknya di situ bahwa Budi luhur uniknya pengen merambah menengah ke bawah Fiera Ngaco. Kayaknya nggak habis ya waktu kalau ngobrolin mau otomotif, motor listrik gitu ya. Asik soalnya di bengkel. Betul. Selesai nih, gitu. Iya. Fiera Ngaco seperti itu percakapan kita saat ini dengan Ketua Yayasan UBL, Pak Asih Anggoro, Pak Ang. Terima kasih untuk waktunya Pak Ang. Salam sehat selalu. Kita nanti mungkin ngebut bareng kemana, saya ditantang boleh, karena saya juga bikers. Untuk sama-sama kita menjajal ya. Kira-kira nanti mobil listrik kan akan dikenakan di Bali untuk delegasi G20 dari G20. Kira-kira nanti kita mau trial di sana seperti itu. Wah, boleh juga nih. Oke, sampai ketemu Pak. Terima kasih untuk waktunya. Salam sehat selalu. Salam sehat juga untuk semua kru ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe Indopostco Channel.